Sekarang saya akan membahas kitab yang sangat menakjubkan, judul Hadis Ahad Hujjah dalam Hukum dan Aqidah. Satu pembahasan ilmiah dari salah seorang ulama, murid imam besar pada abad ini, al-imam mujaddid amirul mu'minin fil hadith Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. إخوان dan akhwat dan seluruh kaum muslimin yang saya muliakan, pada pagi hari ini kita akan membahas salah satu cabang yang terbesar di dalam ulumul hadis, ilmu hadis, yaitu permasalahan khabar atau hadis ahad. Apakah wajib diterima secara mutlak dalam hukum dan akidah, atau sebagaimana yang dikatakan oleh al-mutakallimun, orang-orang yang terjerumus dalam ilmu kalam, yang mereka sebagaimana dikatakan oleh Syekhuna Syekh Salim bin Ayyad Al-Hilali hafizahullah ta'ala, manusia yang paling jauh dari ilmu hadis, manusia yang sangat zuhud, yakni tidak memperhatikan dan memperdulikan hadis dan ilmunya dan ahlinya. Mereka ini adalah dari firqah ahli bid'ah yang sangat sesat dan menyesatkan, yang dahulu dan yang sekarang. Dari Mu'tazilah dan seterusnya. Sehingga sebagian orang yang menjadi tokoh di dalam Islam terpengaruh dengan syubhat pemikiran bahwa hadis ahad tidak menjadi hujjah di dalam Islam, di dalam akidah, kecuali dalam hukum, seperti yang tadi disebutkan oleh moderator.
Dan saya tambahkan satu lagi, Sayyid Qutb yang dijelaskan oleh Syekh Salim bin Aid al-Hilali hafizahullah ta'ala, dengan uraian yang amat menunjukkan saudara yang saya cintai. Maka sebelum kita memasuki pada pembahasan yang sangat besar ini, saya akan memberikan muqaddimah yang pertama. Apakah yang dimaksud dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawabnya adalah, hadis ialah setiap perkataan dan perbuatan dan takrir atau persetujuan atau ketetapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dikatakan hadis atau sunnah. Yang kedua, sunnah merupakan wahyu dari Allah Azza wa Jalla, sama dengan Al-Quran Al-Karim berdasarkan nas keterangan Al-Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan dia, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak berbicara dengan hawanya, dengan hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya berdasarkan ayat yang mulia ini. Maka para ulama mengeluarkan hukum bahwa wahyu dari Allah ada dua, wahyu Al-Quran dan wahyu As-Sunnah. Oleh karena itu Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Ahmad dan lain-lain, pernah bersabda, "Uktub, tulislah dariku, fawalladzi nafsi biyadi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, ma kharaja minni illa haqqun, tidak keluar dariku melainkan kebenaran, karena dia merupakan wahyu." Yang ketiga, hadis atau sunnah sebagai penafsir atau yang memberikan penjelasan terhadap Al-Quran. Karena itu Al-Quran sangat berhajat kepada As-Sunnah berdasarkan dalil dari Al-Quran sendiri. Wa anzalna ilaika adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami turunkan Al-Quran kepadamu litubayyana lin-nas, agar engkau memberikan penjelasan kepada manusia ma nuzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka. Apa yang diturunkan kepada manusia? Apa yang Allah turunkan kepada manusia? Al-Quran. Wala'allahum yatafakkarun, dan agar mereka berfikir. Ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita tentang kedudukan hadis atau kedudukan sunnah yang demikian tingginya. Dia sebagai penafsir Al-Quran yang memberikan penjelasan terhadap Al-Quran. Mustahil seseorang dapat memahami dan mengamalkan dan mendakwakan Al-Quran tanpa bimbingan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan litubayyana lin-nas, agar engkau memberikan penjelasan kepada manusia. Pertama, beliau menjelaskan kepada manusia, menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, apa yang Allah wahyukan kepada beliau, tidak beliau kurangi sedikit pun juga, dan tidak beliau tambahi sedikit pun juga. Lafaz-lafaznya beliau sampaikan kepada para sahabat.